Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa semester 4 program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan membahas modul 3 dengan topik ekowisata dan kaitannya dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Modul ini memperkenalkan beberapa tipe pariwisata dan kaitannya dengan ekowisata atau memposisikan ekowisata dalam praktek-praktek beberapa tipe pariwisata lainnya. Secara keseluruhan, modul ini akan dibahas hanya dalam satu kali pertemuan. Tujuan pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan posisi atau keterkaitan ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam dua materi, yaitu tipe-tipe pariwisata terkait ekowisata dan posisi keterkaitan ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Materi pertama, tipe-tipe pariwisata terkait ekowisata. Istilah ekowisata telah digunakan dalam literatur dan industri pariwisata sejak pertengahan 1980-an, dan seiring waktu tersebut tercetus sejumlah istilah antara lain pariwisata berbasis alam, pariwisata petualangan, pariwisata alternatif, ada trekking, pariwisata berbasis masyarakat, desa wisata, pariwisata non-konsumtif, pariwisata berkelanjutan, dan lain sebagainya. Nah, istilah-istilah tersebut sering digunakan serupa dengan ekowisata. Sering dipertukarkan penggunaannya dengan ekowisata yang membuat kebingungan dalam semantik studi lapangan tentang pariwisata. Pada saat bersamaan, ekowisata dan istilah seperti pariwisata massal juga semakin mencuat. Nah, berkaitan dengan berbagai istilah tersebut, penting untuk kita mempelajari dan memposisikan ekowisata di antara berbagai istilah-istilah pariwisata yang terkait dengan ekowisata tadi. Nah, beberapa tipe pariwisata yang terkait dengan ekowisata, kita mengenal ada pariwisata alam, natural tourism. Nah, pariwisata alam adalah pariwisata dan aktivitas pengunjung atau wisatawan di mana tujuan utama atau tambahan dari kunjungannya adalah untuk melihat satwa liar di alam atau untuk terlibat dengan lingkungan alam secara sengaja, termasuk menikmati pemandangan lanskap, lanskap alam, serta mengamati fitur alam atau lingkungan lainnya. Nah, di sini pariwisata alam menempatkan alam sebagai komoditas utama dalam sistem pariwisata, di mana alam sebagai aset ekonomi dan pijakan dari penggunaan industri pariwisata. Kemudian pariwisata budaya atau cultural tourism. Nah, pariwisata budaya ini adalah pariwisata yang memanfaatkan kebudayaan sebagai objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Nah, objek pariwisata budaya ini melibatkan 12 unsur kebudayaan
yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung, meliputi bahasa, tradisi, kerajinan tangan, kuliner, kesenian, sejarah, cara kerja dan teknologi, tentu teknologi tradisional, kemudian agama, arsitektur, arsitektur tradisional, tata cara berpakaian, sistem pendidikan, dan aktivitas waktu luang. Selanjutnya wisata petualangan atau adventure tourism. Nah, wisata petualangan adalah jenis kegiatan wisata minat khusus, umumnya merupakan kegiatan di luar ruangan yang melibatkan eksplorasi ke daerah terpencil, daerah eksotis, berisiko, menantang diri sendiri terhadap alam, dan berbagai elemennya seperti udara, air, pegunungan, serta kondisi iklim dan cuaca. Nah, perjalanan wisata yang mencakup setidaknya 2 dari 3 elemen berikut, yaitu aktivitas fisik, lingkungan alam, dan pendalaman budaya. Disebutkan juga bahwa wisata petualangan ini adalah wisata ujung dunia, bukan ujung dunia ya, ujung bumi. Ya, misalnya yang ngetren dari wisata petualangan itu adalah mengunjungi kutub, ya itu juga ujung dunia, ya, kutub, daerah kutub, kemudian berwisata ke ruang angkasa, dan juga berwisata alam bawah laut. Berikutnya adalah hiking. Hiking adalah salah satu kegiatan wisata yang menyatu dengan alam dan terkait dengan manfaat kesehatan dan kebugaran. Nah, hiking ini merupakan kegiatan wisata di luar ruangan, terdiri dari berjalan kaki lebih pendek atau lebih lama, dari kurang dari 1 jam hingga beberapa hari, di bentang alam atau lanskap alam, dan juga mungkin di lanskap budaya, dan seringkali di daerah pedesaan. Tujuan dari hiking ini sangat beragam, misalnya untuk kesenangan, olahraga, renungan atau memperoleh pengalaman, dan juga manfaat mental seperti meningkatkan kualitas hidup, ketenangan, dan kedekatan dengan alam. Berikutnya juga ada trekking. Ya. Trekking ini adalah kegiatan berjalan kaki di luar ruangan selama lebih dari 1 hari. Tujuan khususnya adalah untuk menjelajahi dan menikmati pemandangan. Motivasi utama seseorang melakukan trekking adalah menumbuhkan kepedulian dan kecintaan terhadap alam beserta isinya. Nah, berbeda dengan hiking, trekking juga bersifat menantang karena menguji kemampuan, daya tahan, dan kapasitas mental serta fisiologis seseorang. Kemudian pariwisata bertanggung jawab, responsible tourism. Jadi pariwisata bertanggung jawab adalah kegiatan wisata yang menghargai lingkungan, sekaligus juga mendukung masyarakat lokal dan menjadikan destinasi wisata sebagai tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Nah, tujuan utama dari pariwisata bertanggung jawab ini adalah untuk menciptakan pariwisata sebagai bisnis yang aman, yang memungkinkan pariwisata memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal atau masyarakat global. Nah, ada juga istilah pariwisata berkelanjutan.
Pariwisata berkelanjutan mengacu kepada praktek berkelanjutan di dalam dan oleh industri pariwisata, seperti memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan juga masa depan, menangani kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. Pariwisata berkelanjutan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari pariwisata. Berikutnya kita bahas materi 2, posisi dan keterkaitan ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Nah, dalam membedah posisi dan keterkaitan ekowisata dengan istilah tipe pariwisata lainnya secara terukur, ini berpedoman pada konsep dan prinsip ekowisata. Jadi parameternya adalah konsep dan prinsip ekowisata. Pertama, kita coba kaitkan ekowisata dengan pariwisata berbasis alam. Jadi sesungguhnya ekowisata tidak persis sama dengan pariwisata berbasis alam. Namun pada awalnya ekowisata tidak dapat dibedakan dari pariwisata berbasis alam atau pariwisata berorientasi alam atau pariwisata alam. Nah, di sini ekowisata adalah bagian dari pariwisata alam. Tidak semua pariwisata berbasis alam dapat digabungkan dengan ekowisata, dapat dikatakan sebagai ekowisata. Begitu juga ekowisata ini tidak seluruhnya berbasis alam. Nah, perbedaan antara ekowisata dan pariwisata berbasis alam terletak pada kepatuhan akan serangkaian nilai keberlanjutan tertentu. Di sini pariwisata berbasis alam merupakan perjalanan yang melibatkan pemampatan sumber daya alam atau aset alam suatu daerah tujuan wisata, di mana tidak semuanya memenuhi nilai keberlanjutan atau memenuhi prinsip ekowisata. Misalnya pariwisata ke suatu alam tertentu, tetapi di situ tujuan dari pariwisata alam itu hanya untuk bersenang-senang di alam. Nah, ini tentu tidak seluruhnya kompatibel atau dapat dikategorikan ekowisata. Karena ekowisata itu mempunyai beberapa prinsip, ya. Misalnya di situ ada aspek edukasinya, aspek konservasi, aspek ramah lingkungan, kemudian ada prinsip pemberdayaan ekonomi lokal, juga ada aspek pelestarian konservasi, edukasi, yang semua prinsip ekowisata itu belum tentu diakomodasi dalam kegiatan wisata berbasis alam. Selanjutnya kita kaitkan ekowisata dengan pariwisata petualangan. Walaupun pariwisata petualangan ini sangat terkait dengan alam, tetapi tidak bisa disamakan ekowisata dengan pariwisata petualangan. Dia hanya merupakan irisan. Jelas bahwa ekowisata berbeda dengan wisata petualangan. Wisata petualangan dibedakan dari ekowisata pada 3 faktor. Yang pertama adalah elemen risiko. Pada wisata petualangan, elemen risikonya lebih tinggi daripada ekowisata.
Yang kedua, tingkat aktivitas fisik, di mana pada wisata petualangan ini membutuhkan tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi daripada ekowisata. Juga kebutuhan akan keterampilan khusus, di mana wisata petualangan ini membutuhkan keterampilan khusus ya, lebih tinggi daripada ekowisata. Nah, kita coba kaitkan antara trekking, ya, ekowisata, wisata petualangan, dan pariwisata budaya. Nah, di sini trekking, ya, trekking adalah bagian dari ekowisata, juga bagian dari pariwisata petualangan dan juga pariwisata budaya. Trekking adalah bentuk kegiatan wisata yang biasanya dikaitkan dengan tempat-tempat pegunungan. Nah, wisata trekking biasanya memerlukan beberapa kombinasi aktivitas seperti hiking, jarak jauh, ya, kunjungan ke desa-desa setempat, pengalaman petualangan seperti menyeberangi sungai, dan apresiasi alam atau pemandangan alam. Oleh karena itu, trekking dapat digambarkan sebagai campuran yang menggabungkan antara elemen-elemen budaya, ada elemen ekowisatanya, dan juga ada elemen petualangan. Tetapi tidak semua kaedah-kaedah ekowisata terakomodasi di trekking. Oleh karena itu, trekking ini hanya bagian kecil dari ekowisata. Kemudian ekowisata berbeda dengan pariwisata 3S. Nah, pariwisata 3S ini adalah umumnya dikaitkan dengan wisata bahari, yaitu perpaduan antara laut, pantai berpasir, dan juga matahari. Nah, di sini juga tidak semua pariwisata bahari itu adalah dikategorikan ekowisata. Ekowisata ini beririsan juga dengan pariwisata 3S. Pariwisata 3S jelas cocok dalam kategori pariwisata berbasis alam. Namun, mengingat afiliasinya sering dikaitkan dengan pariwisata massal, ya, dan penekanannya pada hedonis itu artinya kesenangan, maka pariwisata 3S ini jarang ditautkan dengan ekowisata. Ya, misalnya orang berwisata ke pantai itu tidak otomatis dapat dikatakan sebagai ekowisata. Ada dua kelompok besar kegiatan pariwisata 3S yang sesuai dengan ekowisata, antara lain scuba diving, ya, untuk menyelam bisa, snorkeling bisa, wisata kapal selam bisa dapat dikatakan ekowisata, pengamatan paus, pengamatan lumba-lumba, dan pengamatan biota laut lainnya, ya, di mana di situ ada unsur-unsur pembelajaran, edukasi, ya, dan juga konservasi. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut umumnya terkait dengan liburan berorientasi 3S. Namun dapat sepenuhnya konsisten dengan definisi ekowisata yang diterima secara luas jika kegiatan tersebut berfokus pada pengamatan lingkungan laut dan dilakukan secara ramah lingkungan atau berkelanjutan. Nah, bagaimana kaitan antara ekowisata, pariwisata alternatif, dan pariwisata massal? Ekowisata adalah bagian dari pariwisata alternatif. Apa itu pariwisata alternatif? Pariwisata alternatif adalah bentuk pariwisata yang konsisten dengan nilai alam, sosial, dan masyarakat, dan yang memungkinkan baik itu tuan rumah maupun wisatawan atau turis menikmati interaksi serta pengalaman yang positif dan bermanfaat.
Oleh karena itu, ekowisata dapat diasumsikan menjadi salah satu bentuk wisata alternatif, di mana pariwisata alternatif ini, terpisah daripada pariwisata massal. Karena pariwisata massal ini cenderung bersifat hedonis, hanya mementingkan kesenangan dan berskala besar. Nah, beberapa fitur-fitur dari wisata alternatif yang sesuai dengan ekowisata, yaitu upaya pelestarian, perlindungan, dan peningkatan kualitas sumber daya yang fundamental bagi pariwisata itu sendiri. Juga ada pembinaan dan promosi aktif pembangunan, dukungan infrastruktur, pariwisata yang meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan, dan juga sebuah penekanan pada tidak hanya keberlanjutan ekologis, tetapi juga keberlanjutan budaya. Nah, kalau kita buat kutub, dua kutub antara ekowisata dan pariwisata massal, sebenarnya ini adalah kutub yang berlawanan. Jadi ekowisata dengan pariwisata massal. Pariwisata massal berskala besar, bersifat hedonis, hanya mengejar kesenangan, sedangkan ekowisata skala kecil yang memenuhi beberapa prinsip, terutama untuk pembelajaran, konservasi, dan juga kontribusinya terhadap masyarakat lokal. Namun dalam perkembangannya, ekowisata juga tidak bisa dipisahkan dari pariwisata massal. Di sini ada pergerakan, pergerakan dari ekowisata ke pariwisata massal atau sebaliknya dari pariwisata massal ke ekowisata. Nah, pergerakan ekowisata ke pariwisata massal ini adalah peranan dari ekowisata ini bisa menanamkan keberlanjutan atau etos lingkungan untuk pariwisata arus utama atau pariwisata massal ini. Nah, ekowisata juga bisa menyediakan peluang diversifikasi bagi pariwisata massal. Nah, ekowisata juga menarik pasar, menarik untuk pasar pariwisata yang semakin hijau. Selanjutnya, pariwisata massal juga bisa bisa mengarah ke ekowisata dengan menyediakan pasar yang cukup dan arus pendapatan untuk memposisikan ekowisata sebagai sumber daya untuk pemangku kepentingan dengan pengaruh lobby yang signifikan. Kemudian pengenalan sistem manajemen lingkungan yang efektif. Jadi kedua kutub yang berbeda ini bisa didekatkan. Berikutnya ekowisata dan pariwisata berkelanjutan. Di sini jelas bahwa ekowisata termasuk dalam pariwisata berkelanjutan. Dan dia di luar dari pariwisata massal dan menjadi irisan dari pariwisata alternatif. Nah, mengacu pada pembangunan berkelanjutan oleh WCID, yang mendefinisikan bahwa pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang mengarah pada pengelolaan semua sumber daya sedemikian rupa, sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat dipenuhi dengan tetap menjaga integritas budaya, proses ekologis esensial, keanekaragaman hayati, dan sistem pendukung kehidupan. Sebagaimana namanya, pariwisata berkelanjutan ini masih secara luas dipahami sebagai pariwisata yang tidak mengancam integritas ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan dari daerah tujuan wisata dalam jangka panjang. Nah, pariwisata berkelanjutan akan berfokus pada 3 bidang, yaitu pertama, kualitas pengalaman yang berharga bagi pengunjung,
dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat tuan rumah melalui identitas budaya, pengurangan kemiskinan, dan juga meningkatkan kualitas lingkungan. Yang kedua adalah kesinambungan. Eksploitasi dilakukan pada tingkat optimum yang memungkinkan pelestarian dan regenerasi sumber daya alam yang dimanfaatkan. Dan ketiga, keseimbangan antara kebutuhan industri pariwisata, perlindungan lingkungan, masyarakat lokal, dengan pembagian manfaat yang merata di antara pemangku kepentingan. Nah, oleh karena itu, ekowisata dapat dimasukkan sebagai salah satu jenis pariwisata berkelanjutan. Kemudian ekowisata dikaitkan dengan pariwisata berbasis masyarakat. Nah, pariwisata berbasis masyarakat telah diakui sebagai bentuk lain dari pariwisata alternatif. Nah, pariwisata berbasis masyarakat terjadi ketika keputusan tentang kegiatan pariwisata dan pengembangannya didorong oleh komunitas tuan rumah itu sendiri. Pariwisata berbasis masyarakat ini dapat menghasilkan rasa bangga pada penduduk setempat dan juga dapat menghasilkan dana yang digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan aset budaya, misalnya berupa peninggalan arkeologi, situs sejarah, dan juga produksi kerajinan tradisional. Nah, berdasarkan konsep ini, pariwisata berbasis masyarakat adalah sama dengan cara kerja ekowisata beroperasi. Namun, tidak semua pariwisata berbasis masyarakat dapat digolongkan sebagai ekowisata, karena tidak semua pariwisata berbasis masyarakat ini berbasis alam atau melibatkan aspek-aspek konservasi dan pendidikan. Nah, di situ perbedaannya. Tetapi jika pariwisata berbasis masyarakat, di situ ada aspek konservasi dan juga pendidikan, maka dapat dikatakan sama ekowisata dan pariwisata berbasis masyarakat. Kemudian ekowisata dengan desa wisata. Seperti halnya dengan pariwisata berbasis masyarakat, prinsip desa wisata ini juga identik dengan ekowisata dan pariwisata alternatif. Dalam praktiknya, banyak desa wisata beroperasi sebagai ekowisata. Dan sebaliknya, banyak pula ekowisata diselenggarakan berbasis desa wisata. Namun, kembali lagi, tidak semua desa wisata dapat dikatakan ekowisata. Terutama terletak pada core atraktor bagi turis atau daya tarik utamanya. Jadi, ada irisan ekowisata dan desa wisata. Dapat digambarkan bahwa desa wisata adalah bagian dari ekowisata dan ekowisata juga bagian dari desa wisata. Nah, terakhir, kaitan ekowisata dengan pariwisata secara umum. Jadi kita bisa melihat pariwisata kota paling besar, kemudian ada beberapa tipe-tipe pariwisata lainnya. Di sini terlihat bahwa ekowisata ini, dia berada, kota ekowisata ini, dia full berada di tengah pariwisata berkelanjutan, pariwisata bertanggung jawab, dan juga pariwisata alternatif. Jadi dia bagian, ekowisata ini adalah bagian dari pariwisata berkelanjutan, pariwisata bertanggung jawab, dan pariwisata alternatif. Juga ekowisata ini adalah bagian dari pariwisata alam.
Nah, di sini ekowisata beririsan dengan pariwisata luar ruangan, outdoor tourism. Juga beririsan dengan pariwisata komunitas seperti pariwisata berbasis masyarakat, pariwisata desa wisata, juga beririsan ya dengan pariwisata petualangan, pariwisata di alam liar, pariwisata pertanian, dan juga pariwisata budaya. Jadi demikian materi kuliah hari ini. Kita perdalam materi pembelajaran ini pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.